dan salihan, khususan Syekh Malik hadal kitab Umar bin Ahmad Barajah. Allah maftah lana futul arifin wa yakhtim lana wa lakum bil husna wa waradin anna fi khairin wa alfin wa hafiyah wa ala man asrafana salih ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim nafa wa litinfa wa difat istighfar wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a 'alal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a bi wajhillahi mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Laib. Iftah lana fathan ghaiban iftah lana binuril Qur'anil azim. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qad ra'aita al-hajjat al-masada jidda hinama bashrat ta'lim al-banat li ta'lif kitab tarbiyah lil banat. Mafhumul ma'ani tarshudu binatina ilal khair wa tahdina ila sawa'i sabil wa ta'uduhuna fadailul adab mundu na'umatan asfarahunna hatta yasbahuna ummahatan madhubatuhuna fi akhlaqihim. Alhamdulillah, pada siang hari yang luar biasa ini, mana orang sebenarnya tidur siang, cuman kita alhamdulillah baca kitab. Di sini kita perkenalan tentang yang namanya akhlak. Semua manusia dituntut untuk mempunyai adab ataupun akhlak yang baik. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, ittaqillaha haitsuma kunta wa abi sayhatal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, ittaqullaha haitsuma kunta wa abi sayhatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Takwa tidak harus di masjid, takwa tidak harus di majelis, takwa tidak harus dimanapun. Karena takwa tempatnya di hati dan selalu mengikuti daripada diri seseorang dimanapun dia berada. Nah, takwa bukan hanya dari perbuatan saja, takwa juga dari hati. Kalau orang sudah takwa di dalam hati, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dimanapun dia membawa ketakwaan pada dirinya, dimanapun dia akan menunjukkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun dan bersama siapapun, akan selalu mengutamakan dan memperlihatkan kepada orang lain tentang yang namanya akhlak. Nah, kita sendiri sudah sering mendengar, kemarin saya sudah sampaikan, karena akhlak itu menjadi salah satu tuntutan dan akhlak tersendiri adalah salah satu karomah. Dan yang mana juga saya sudah sampaikan bahwasanya Nabi SAW itu diutus untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Bukan adab, tapi akhlak. Akhlak dan adab berbeda. Akhlak ini tumbuh dari dalam rasa takwa seseorang, ibadah seseorang kepada Allah. Makanya diutamakan di dalam hadis tadi Nabi ngomong takwa. Apa nih takwa kepada Allah? Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dirinya akan semakin menunduk, mempunyai rasa takut. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung membuat dirinya ini akan berakhlak di hadapan orang lain.
Karena di hadapan siapapun dia bertakwa kepada Allah, di hadapan siapapun dia mencerminkan takwa kepada Allah, dan secara tidak langsung takwa itu akan menjadi dari yang namanya akhlak untuk menghiasi diri seseorang tersebut. Orang yang takwa kepada Allah tidak mempunyai rasa sombong. Jadi di hadapan orang dia akan selalu menunduk bahwasanya dirinya ini adalah orang yang kotor, sama seperti manusia yang lain. Bahkan dia akan mengatakan dirinya itu adalah orang yang lebih kotor daripada manusia lain, sehingga dia sendiri akan semakin menunduk di hadapan orang lain. Sebagaimana para alim ulama kita, daripada orang-orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang lain maka mereka tidak akan sombong. Di hadapan orang lain mereka mengatakan sama rata, mereka manusia segala macam, dan bahkan mereka mengatakan diri mereka itu orang yang lebih hina daripada orang lain. Nah, itulah tandanya seseorang yang mempunyai takwa dan mencerminkan akhlak di dalam ketakwaan itu di hadapan orang lain. Itu otomatis. Kenapa? Akhlak itu datangnya dari ketakwaan seorang kepada hambanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak, khaliq, khalaq dan khaliq itu jadi satu. Kita ini hamba yang mana akan datang yang namanya akhlak ini dari yang namanya khaliq. Siapa khaliq itu? Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari ibadahnya seseorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya akhlak, dimanapun dia berada, bagaimanapun bentuk dirinya, mau ganteng, mau dia keturunan yang baik, mau dia keturunan raja sekalipun, mau dia keturunan ulama, kalau tidak punya akhlak tidak akan dipandang oleh orang. Kalau dia nggak punya akhlakul karimah, nggak punya daripada contoh yang baik terhadap orang lain, maka tidak akan menjadi satu pandangan dari manusia. Karena akhlak itu adalah memberikan satu contoh yang baik terhadap orang lain, yang diambil contoh itu untuk menjadikan diri orang itu menjadi baik. Seperti mana Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada para sahabatnya untuk mempunyai akhlakul karimah yang sangat luar biasa kepada manusia yang lain. Nabi nggak pernah sombong dirinya kepada sahabat, aku Nabi, kamu bukan, jadi kamu harus patuh sama aku ini. Tidak pernah seperti itu Nabi. Nabi nggak pernah nyuruh sahabat menyombongkan dirinya kepada sahabatnya, aku ini udah di surga, jadi aku nggak usah ibadah segala macam. Enggak. Tetap dengan akhlakul karimah, tetap dengan akhlak yang mulia, sehingga perihal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad menjadi satu contoh yang diambil oleh sahabat yang membuat dirinya menjadi baik. Makanya kita lihat kenapa akhlak itu menjadi mulia dan akhlak itu menjadi tujuan, karena akhlak itu tersendiri bersanding dengan orang yang mulia, yaitu Rasulullah. Makanya sehingga akhlak itu menjadi mulia. Kemuliaan akhlak dan diangkatnya derajat akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlak itu sendiri ada di dalam diri Nabi Muhammad, sehingga akhlak menjadi mulia. Siapa orang yang mencontoh akhlak-akhlak yang baik, maka dia mencontoh daripada akhlak budi pekertinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad. Jadi salah satu cara, salah satu jalan kita ingin mengikuti atau ingin menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ambil akhlak Nabi. Contoh akhlaknya Rasulullah. Contoh perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi dihina, dicaci, Nabi nggak marah. Nabi nggak pernah ketika dihina Nabi balas dengan balasan hinaan, nggak pernah. Bahkan Nabi Muhammad itu mencontohkan kalau marah diam. Nabi Muhammad kalau marah diam. Sahabat dan ngerti, oh Nabi Muhammad lagi marah. Nggak ada dari sahabat yang berani memandang wajah Rasulullah. Diam Nabi Muhammad. Nggak contoh, nggak ngasih contoh. Ayo kalau orang marahin kita, orang hina kita pukul, nggak ada. Karena Nabi tidak mengajarkan memukul, tapi Nabi mengajarkan merangkul. Itulah kehebatan Nabi Muhammad. Salah satu adab yang sangat mulia, Nabi SAW ketika wafat, itu ada sahabatnya Rasulullah, Khulafa ar-Rasyidin, yang pertama itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datang kepada anaknya yang menjadi istri Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah Ridha, kita kenal adalah Sayyidah Aisyah, yaitu istri daripada Rasulullah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Datang Nabi kepada Sayyidah Aisyah bertanya apa saja pekerjaan Rasulullah selama Rasulullah hidup, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad keseharian Rasulullah supaya beliau bisa mencontoh. Merasa selalu kurang dari mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita baru nyontoh sedikit capek, kita baru ngikutin sedikit dari yang diajarkan ataupun yang ada pada diri Nabi Muhammad udah capek. Gak mau nerusin. Nah, Sayyidina Abu Bakar sampai bertanya kepada anaknya yang menjadi istri Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, wahai ayahku, seluruh daripada pekerjaan Rasulullah sudah engkau laksanakan, tapi satu yang belum. Ada satu orang tua di belakang pasar sana yang mana setiap harinya Rasulullah itu pasti ke sana memberinya makan. Nah, engkau belum melaksanakan perbuatan itu. Rasulullah itu mendatangi orang yang mana orang ini tidak mampu untuk melakukan sesuatu, didatangi dan dibantu oleh Rasulullah. Ini akhlak yang mulia, adab yang mulia. Karena dalam hadis Rasul mengatakan halakal mutanatti'un, orang celaka, orang yang banyak berlebihan. Atau di dalam hadis Nabi mengatakan ketika Rasulullah SAW sebelum wafat, Nabi mengatakan as-shalah wa ma malakat aimanukum. Sholat kata Nabi, dan perhatikan orang-orang yang tidak mampu atau kalangan fakir miskin atau kalangan yatim dan kalangan orang, mohon maaf, perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, kalangan mohon maaf sekali janda, perhatikan mereka kata Rasulullah. Nah, kita tidak mencontoh-contoh dari perbuatan ini. Nah, Rasulullah itu terjun langsung, menjalankan langsung perbuatan itu. Kita zaman sekarang kalau udah kaya maunya duduk, capek saya segala macam. Tidak menjalankan. Rasulullah bukan orang kaya, tapi dikatakan miskin, Rasulullah kaya. Karena setiap harinya uang yang masuk pada Rasulullah habis untuk disedekahkan oleh Nabi Muhammad. Kita setiap hari uang yang masuk habis kita investkan segala macam. Beda dengan Rasulullah. Uangnya habis sudah untuk sedekah. Udah seorang Nabi nuntut apa sih, nyari apa dari sedekah, semuanya sudah diberikan oleh Allah. Sedekah tetap ngasih contoh sama umatnya. Jangan jadi orang yang mengumpulkan harta. Karena yang dikumpulkan itu hakikatnya yang habis, yang dikeluarkan itu hakikatnya yang akan menjadi tabungan untuk kita di akhirat. Nah, contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengikuti daripada satu kisah yang dikisahkan oleh anaknya Sayyidah Aisyah, bahwasanya Nabi itu sering ke pasar sana untuk ngasih makan seorang tua yang di dekat bagian-bagian sampah, di belakang sampah. Datang Sayyidina Abu Bakar ngelihat ternyata orang tua ini orang yang buta, dan bahkan orang ini orang yang bukan dari kalangan agama Islam. Sampai tidak nyangka Sayyidina Abu Bakar, apakah benar Nabi ini datang kepada orang ini? Orang ini orang yang mohon maaf kalau dari bahasa kita, orang yang nggak perlu untuk diperhatikan, karena dari kalangan sendiri ya kalangan bukan orang Islam. Orang yang tidak perlu untuk kita kasihani, orang yang tidak perlu untuk kita bantu dalam bahasanya, istilah bahasa kasarnya kita. Tapi kenapa Nabi datang ke sini, ini ada apa? Dan Abu Bakarnya datang ke sana nanya, biasa Rasulullah bawa apa? Rasulullah bawa makanan, ngasih makan orang itu. Bawa makanan Rasulullah. Apa nih Sayyidina Abu Bakar? Sampai ke sana, Sayyidina Abu Bakar datang ke sana, dengar dari orang ini menghina-hina Rasulullah SAW, caci-caci maki Rasulullah oleh orang tua yang buta dari kalangan orang yang bukan Islam. Hanya Sayyidina Abu Bakar menahan daripada amarahnya, menahan daripada emosinya, karena Sayyidina Abu Bakar ini sahabat yang paling sabar, sahabat yang paling rahmat luar biasanya, penyabaran luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya disuapin sama Sayyidina Abu Bakar dengan tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, disuapin makan itu orang. Ketika disuapin makan, dilepeh sama orang di tepis tangannya Sayyidina Abu Bakar. Engkau siapa? Engkau ini bukan orang yang sering memberiku makan gitu. Tanganmu kok kapan ini kasar, caramu memberiku makan itu kasar, tidak dengan kasih sayang gitu. Engkau ini bukan orang yang selama ini memberiku makan kata orang. Sayyidina Abu Bakar nangis. Orang ini tahu kebiasaan orang yang ngasih dia makan, tapi dia nggak ngerti orang yang dia hina sebelum makan adalah orang yang ngasih dia makan. Itu Nabi Muhammad SAW. Kata orang tua ini, yang biasa memberiku makan itu sangat pelan sekali kalau nyuapin, sampai tangannya itu nggak pernah menyenggol daripada gigiku kata dia. Karena dia tahu aku sudah tua. Tapi engkau dengan cara yang kasar, tangan mengenai gigiku sampai segala macam, engkau bukan orang yang biasa untuk memberiku makan. Hafal orang ini, nangis ya Abu Bakar.
mengingat daripada kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngomong apa? Engkau tidak tahu siapa orang yang memberimu makan setiap hari. Kata orang ini, bagaimana aku bisa tahu bahwasanya aku ini orang yang buta, akma, aku orang buta yang tidak dapat melihat. Tapi aku hanya bisa merasakan kedatangan orang itu membawa kasih sayang, membawa rahmat, membawa akhlak yang luar biasa. Dari situlah aku tahu orang ini orang yang biasa menyuapi aku atau bukan. Akhlaknya Nabi bisa membuat rasa orang yang buta. Jazakallahu khair ya habibana ya Allah. Akhlak Nabi Muhammad dapat membuat mata orang yang buta tapi hatinya merasakan daripada kemuliaan akhlakul karimah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar membuka daripada kisah yang selama ini bahwasanya yang memberi dia makan itu adalah Nabi Muhammad. Ini hebatnya Rasulullah. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar ngomong, engkau tahu enggak siapa orang yang bisa menyuapimu makan? Siapa yang bisa memberimu makan dengan tangan? Siapa yang selama ini datang ke mulutmu yang menyuapi engkau makanan? Enggak tahu. Aku enggak kenal, tapi yang aku kenal cuma lemah lembutnya orang tersebut. Kata Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah bahwasanya orang yang selama ini datang menyuapimu makan dengan tangan yang lemah lembut dengan kasih sayang itu adalah orang yang engkau hina sebelum aku memberimu makan, yaitu Muhammad. Luar biasanya Rasulullah. Tidak marah Nabi Muhammad, dihina, dicaci, disuapin pakai tangan yang mulia aja. Saya kira-kira ya Allah, kapan dapat minum dari telaga Kautsar langsung dari tangannya Nabi Muhammad? Ini orang buta dari kalangan non-Muslim, bukan Islam, disuapin langsung dengan tangan yang mulia, tangannya Rasulullah SAW. Tapi tidak merasa kalau itu Rasulullah, merasanya apa? Dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi akhlaknya seseorang dapat membuat rasa kasih sayang terhadap orang lain itu akan timbul sendiri. Bu kita orang yang dibenci, bahkan orang yang benci kepada kita itu akan berbalik kasih sayang dengan akhlak yang kita balas dengan kemuliaan. Orang buruk kepada kita balas dengan akhlak. Orang yang jahat pada kita balas dengan akhlak yang baik. Tetap kita sayangi, tetap kita bantu kalau ada masalah, tetap kita segala macam. Jadinya apa nih yang namanya benci itu dapat berputar menjadi kasih sayang karena akhlak. Itulah kehebatan daripada akhlak. Makanya dituntutlah manusia itu untuk mempunyai akhlakul karimah. Orang nyari ilmu tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak, ya percuma. Karena al-adab fauqal ilm. Adab akhlak itu di atasnya ilmu. Derajat itu di atasnya ilmu. Itu orang yang punya akhlak pasti orang yang berilmu. Orang yang punya ilmu belum tentu mempunyai akhlak. Karena sebagian daripada orang yang punya ilmu dilihat daripada niatnya. Kalau niatnya untuk sombong, kalau niatnya untuk mencari makan daripada ilmu agamanya Allah, maka tidak ada manfaat dari ilmunya. Tapi kalau niatnya untuk membentuk karakter orang yang takwa di dalam dirinya dan mengajak orang lain supaya jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan seperti padi, semakin menunduk, semakin panjang, semakin menunduk, semakin panjang, semakin menunduk. Itulah orang yang berilmu, dihiasi daripada akhlak yang mulia, sangat luar biasa. Kita lihat daripada Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh bin Syekh bin Salim wa ta'ala bi tuli hayati, sangat luar biasa. Siapa orang yang tidak pernah kagum dengan senyumnya beliau? Siapapun yang bertemu pasti beliau menyambut dengan senyuman. Kita kadang lagi ada masalah ketemu orang muka masam. Ini akhlak ini sebelum kita masuk dari pembahasan akhlak, kita harus ngerti dulu gimana sih caranya akhlak. Ada satu kisah Al-Habib Mundir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawah. Itu orang yang tidak pernah tidur sebelum bisa melihat senyum di wajahnya Habib Umar. Jadi di Darul Mustafa Habib Mundir ini tidak pernah tidur kalau Habib Umar belum melihatkan mukanya dengan senyuman di hadapan Habib Mundir. Kira-kira kalau Habib Umar keluar dakwah sebulan gimana tidur pun Habib Mundir. Ini kecintaan karena akhlak, kecintaan karena adab, akhirnya membuat diri seseorang itu ta'alluq yang luar biasa, cintanya luar biasa. Akhirnya Habib Umar ini ngerti karena beliau itu seorang yang mukasyifin, orang yang kasyaf. Beliau ngerti dan tahu daripada keadaan murid. Jadi kalau udah malam masuk, waktunya tiba anak-anak tidur, Habib Mundir ini ke pinggir kamarnya membuka jendela yang melihat ke rumahnya Habib Umar. Habib Umar pasti kalau sudah jam sekian buka jendela memperlihatkan wajahnya sehingga dapat dipandang oleh Habib Mundir.
Dilihat sama Habib Muntir, akhirnya Habib Muntir tidur. Kita lihat saja kalau kita seorang ulama sampai seperti itunya. Mengutamakan adabnya kepada santrinya, padahal yang harus kita lihat santri yang harus punya adab kepada gurunya. Tapi lihat luar biasa, tidak menjadi kesombongan untuk diri seseorang ulama bahwasanya dia seorang guru, santri harus ngikut, santri harus ini segala macam. Beliau tahan buka jendela dengan kesibukan beliau ibadah kepada Allah, dengan kesibukan beliau yang wirid, dengan kesibukan beliau yang mutola'ah, dengan kesibukan beliau dengan keluarganya, menyempatkan untuk membuka jendela, memperlihatkan wajahnya kepada santrinya, yang mana beliau tahu santrinya ini nggak bisa tidur kalau nggak mandang wajahnya beliau. Sampai dikatakan bahwasanya pernah suatu saat Habib Umar ini pergi dakwah di luar negara. Ketika pergi dakwah, Habib Muntir ini sampai dikatakan sakit beberapa hari karena tidak tidur, karena belum mandang wajah Habib Umar. Itulah yang namanya cinta. Cinta itu luar biasa. Apalagi kalau orang yang kita cinta ini punya adab yang mulia, akan makin cinta kita kepada dia. Itulah yang namanya mahabbah. Mahabbah itu cinta. Cinta itu obatnya apa? Kalau kata Habib Ali Habsyi itu dawa'ul qulub iga'il mahbub. Dawa'ul qulub iga'il mahbub. Obatnya hati yang jatuh cinta, yaitu dengan pertemuan dengan orang yang kita cintai. Itu kata orang ulama. Saya belum sampai ke sana. Cuman kalau saya yang orang biasa, cinta ini kalau rindu, kalau bertemu sama orang yang kita rindui, pisah malah makin rindu. Jadi pertemuan itu tidak menjadi obat untuk orang yang kita cinta, untuk menghilangkan rasa rindu dengan orang yang kita cintai. Itu kalau saya orang yang biasa. Lain dengan beliau Habib Ali mungkin yang berbeda, luar biasa, ilmunya luar biasa. Beliau seorang wali kutub. Kalau saya seorang wali kutub, beda. Jadi kalau saya sendiri terkadang kalau saya kangen sama anak saya ketemu. Habisnya saya pergi lagi keluar kota, misalnya ada panggilan apalah misalnya. Ya kalau sebut dakwah belum pantas karena saya bukan seorang pendakwah. Malah saya kangen malah nambah. Waduh, ngingetin anak saya, ngingetin mainnya, ngingetin senyumnya. Jadi pengen pulang. Nah, jadi pertemuan dengan anak itu karena kasih saya bukan menjadi satu obat menghilangkan rasa rindu, malah menambah rasa rindu ingin selalu bersamanya. Kalau saya begitu. Jadi kalau saya mentafsirkan dari pemahaman saya yang pendek, kerinduan itu obatnya apa? Selalu bersama sama orang yang ia cintai. Maksudnya ya sama seperti yang dimaksud sama Habib Ali itu apa? Kita menghidupkan daripada apa yang dilaksanakan, apa yang diperbuat oleh orang yang kita cintai. Jadi istilahnya contoh di dalam beliau Haqiqatul Mahabbah al-Ittiba' kata Habib Ali. Terusannya kan ada. Hakikatnya orang cinta akan mengikuti daripada perbuatan yang baik yang daripada orang yang ia cintai. Kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan menghidupkan Rasulullah di dalam diri kita. Jadi kerinduan kita itu akan hilang karena apa? Karena setiap harinya kita sudah menghidupi daripada kehidupan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Nah, jadi itu obat. Kalau obatnya pengen bertemu terus sama Nabi Muhammad, ya kira-kira kita ini bertemu apa belum sama Rasulullah? Jadi jauh lah sama yang perkataan Habib Ali, dawa'ul qulub liga'il mahbub, ya jauh sekali kita. Karena kita belum pernah berjumpa sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan rezeki oleh Allah dapat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Akhirnya ketika seorang yang buta ini mengetahui bahwasannya seorang yang menyuapi dia ini adalah orang yang sering dia hina, orang yang sering ia caci, nangis. Orang buta yang hatinya luar biasa, ya namanya orang non muslim itu kafir itu menutup, berarti hatinya tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah sama Allah. Kenapa? Karena mengenal akhlaknya Nabi Muhammad. Tahu dengan akhlak mulianya kelembutan Rasulullah, akhirnya diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kenapa yang dari golongan orang yang memang lebih wajib dari mereka mencintai Rasulullah, kok hati kita belum dibuka oleh Allah dapat mengikuti dan dapat merasakan daripada kenikmatan orang yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan. Apa nih tanda tanya sendiri di dalam diri kita, kenapa ya Allah, ada apa dalam diri kita? Perbuatan mukhalafah, pelanggaran yang mana yang kita lakukan sehingga diri kita ini tertutup dari kenikmatan mengenal Rasulullah, dari kenikmatan mengenal adabnya Nabi Muhammad, dari kenikmatan melaksanakan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam segi ibadah, dalam segi akhlak, dalam segi segala macam yang membuat seseorang itu lebih dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasul. Kenapa? Ada dosa apa ya Allah dalam hati kita?
Ada dosa apa ya Allah yang menutupi hati kita sehingga kita ini menjadi orang yang benar-benar tertutup dari kenikmatan ini. Minta doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min ladzatul ta'ah wa na'udzubika min ladzatul ma'siyah. Ya Allah, beri aku rezeki daripada merasakan kenikmatan lezatnya taat dan daripada dijauhkan daripada merasakan lezatnya yang namanya maksiat. Jadi kita kalau ngerasain maksiat itu tidak lezat. Orang itu namanya maksiat itu senang. Yang namanya ibadah itu tidak senang. Karena ibadah itu adalah perkara yang tidak disenangi oleh orang. Ibadah itu ya disuruh bangun malam, disuruh tahajud, itu perkara yang tidak disenangi sama orang. Senangnya apa? Tidur, narik selimut, meluk guling, kan enak. Nah, jadi ada satu hadis yang mengatakan di dalam sarahnya itu dikatakan oleh ulama, bangunlah engkau di malam hari, lawanlah perbuatan yang engkau enggak senangi. Lakukanlah perbuatan yang tidak engkau senangi. Nah, saya berpikir perbuatan yang tidak engkau senangi berarti apa? Ibadah itu tidak disenangi oleh manusia. Kalau manusia senang ibadah, misalnya setiap harinya akan dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Karena dia tidak senang dan tidak terlalu menyenangi dengan yang namanya ibadah, akhirnya apa? Dia malas ibadah. Sebagaimana seseorang itu akan sukses melakukan satu bisnis atau satu hal dengan perkara yang dia sendiri senangi. Saya senang misalnya jualan burung atau tantang di rumah saya itu burung. Saya senang sama burung. Saya urusin itu burung. Sukses itu burung yang tidak bisa ngoceh jadi ngoceh misalnya. Karena kenapa saya urus itu burung? Karena apa? Karena saya senang. Nah, jadi senangnya saya itu membuat saya perhatian dengan sesuatu hal itu. Kalau kita senang dengan ibadah akan membuat diri kita itu perhatian dengan ibadah itu. Nah, itu yang luar biasa. Kalau kita senang dengan Rasulullah, maka akan membuat diri kita ini perhatian daripada akhlak-akhlak yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita laksanakan. Gampang kita laksanakan 5S saja, bukan sadam, 5S saja. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Pom bensin gitu. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Sopan santun ini termasuk salah satu daripada akhlakul karimah. Salam yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berjumpa dengan sahabatnya, Nabi itu di dalam syairnya lebih dulu memberikan salam. Sampai sahabat ini tidak sempat untuk ngasih salam sama Rasulullah. Kenapa sahabat ini berebutan pengen ngasih salam? Karena jawaban dari Rasulullah itu doa untuk sahabat. Ini Rasul kalau jawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nama kita. Kalau orang ngasih salam, assalamualaikum, salam gitu ya. Padahal dalam Qur'annya dikatakan fahayu bi ahsani minha uruddaha. Kalau orang ngasih salam, jawab salam itu lebih baik dari orang yang beri kepada kita. Maksudnya apa? Kalau orang assalamualaikum jawab minimal waalaikumsalam warahmatullahi. Tambahin fahayu bi ahsani minha uruddaha, lebih baik atau lebih lengkap daripada orang yang ngasih kita salam. Jangan orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang zaman sekarang kan, Assalamualaikum, ya Allah, Assalamualaikum, bahasa mana itu? Ini Rasulullah ini kalau ngasih salam itu lebih dulu daripada sahabat. Sampai ada seorang sahabat itu sembunyi itu untuk apa? Untuk biar dia itu ngasih salam lebih dulu kepada Rasulullah. Kita kalau ketemu sesama saudara, ketemu sesama muslim atau sesama terhadap teman-teman majelis, halo bro, apa kabar? Bahasanya bahasa mana itu? Cara-cara mana itu yang kita cerminkan? Rasulullah kalau ketemu sama sahabatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sahabat menunggu daripada balasan Rasulullah. Kenapa? Balasan Rasulullah itu doa. Yang mana doa Rasulullah itu nggak pernah ditolak sama Allah. Nggak pernah ditolak doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada satu kisah. Pernah satu saat Rasulullah itu ingin belanja ke pasar, pengen beli pakaian baru. Bawa uang itu 4 dirham kalau nggak salah saya. Ketika keluar rumah ada anak kecil yang nangis. Ditanya sama Rasulullah, apa gerangan, wahai seorang anak, engkau nangis di sini, ada masalah apa segala macam? Kata anak kecilin, aku seorang budak, yang mana aku diperintah oleh majikanku untuk membelikan belanja di pasar. Lo kenapa engkau nangis? Uangnya hilang. Uangnya hilang. Berapa banyak uangnya hilang? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 dirham. Pas Rasulullah bawa uang 4 dirham untuk beli baju. Tak jadi Nabi Muhammad beli baju, tahan menunaikan hajat anak kecil ini. Jadi ini salah satu adabnya Rasulullah. Ketika ada seseorang yang butuh,
Dan Rasul sendiri pun butuh. Rasul lebih mendahulukan kebutuhan orang lain. Coba luar biasa. Kita terkadang kalau kita butuh, ada orang butuh, padahal butuhnya orang ini nggak ngabisin dari kebutuhan kita. Kita masih apa? Menolak, membantu daripada kebutuhan orang. Nah inilah perbedaan salah satunya jauhnya kita sama Rasulullah. Karena Rasulullah itu disebutkan tidak pernah menolak pemberian dan tidak pernah menolak permintaan tolong orang lain. Karena seumur hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah berkata tidak illa fi tasyahud, kecuali di dalam tasyahud. Dalam tasyahud itu ada bacaan asyhadu an la, itu toklahnya Rasulullah. Tidak pernah menolak pemberian orang lain. Makanya mimbarnya Rasulullah itu dulu sempat nangis. Kenapa? Karena ada seorang sahabiah yang menawarkan Rasulullah itu mimbar yang baru, karena anaknya sahabiah ini, sahabat perempuannya adalah seorang al-khasyab, seorang tukang kayu. Jadi pengen buatin mimbar yang baru untuk Rasulullah. Kalau kita ini beda. Nabi Muhammad memikirkan apa? Tidak mau menyakiti hati orang lain. Coba diterima, ditampung dulu lah, diambil dulu pemberian orang lain itu. Bahkan ada suatu kisah Sahibul Maulid bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, kalau tidak salah saya. Pernah ada seseorang datang ke rumah beliau membawa makanan, gandum segala macam. Pengen ketemu sama Habib Ali, tapi Habib Ali pada saat itu kalau tidak salah sedang di luar kota atau dakwah, kalau tidak salah saya ngajar, atau sedang istirahat, saya lupa. Akhirnya ditolak sama pembantunya, dan pembantunya ngomong apa? Kamu kesini bawa gandum, bawa gula, bawa segala macam. Habib di dapurnya banyak. Bahkan Habibnya tukang ngasihin orang yang dikasihin Habib ini ya itu tadi, gandum, gula, segala macam. Kamu datang sini ngasih hal yang biasa dikasih Habib ke orang lain, kata pembantu. Akhirnya dengan rasa kecewa, pulang orang ini tadi ingin bertamu kepada Habib Ali Habsyi. Akhirnya Habib Ali Habsyi, seorang yang mukasyifin, orang yang kasaf luar biasa, dikejar sama Habib Ali Habsyi di pertengahan jalan. Diambil daripada pemberian orang tersebut dan dihibur lah kalau bahasa kita itu seseorang perempuan tersebut oleh Habib Ali supaya hilang daripada rasa sakitnya. Coba luar biasa. Pembantunya dimarahin sama Habib Ali Habsyi. Karena sifat Rasulullah itu tidak pernah menolak pemberian orang lain, bentuknya apapun. Baik bentuknya itu hal yang kecil, baik bentuknya itu hal yang besar. Kalau dalam hal bentuk agama dunia, Rasulullah nggak pernah menerima pemberian dunia. Kadang diterima dan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan oleh Nabi Muhammad. Itu luar biasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kita kalau mau menulis daripada sejarah akhlak mulia Nabi Muhammad, mau 1000 seluruh daripada pepohonan, seluruh dari menjadi pulpen dan seluruh air di dunia ini menjadi tinta, nggak akan mampu untuk menulis daripada sejarah kebaikan, sejarah akhlak, sejarah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kalau mikirin itu di dalam diri keturunannya Rasulullah saja udah nggak mampu otak kita berpikir. Habib Soleh Tanggul pernah dimintain mengobatin anak raja di Saudi. Setelah dapat diobatin oleh Habib Soleh, bukan dengan bacaan segala macam, cuma ditepak sama Habib Soleh, sehat jadi sehat kok. Dikasih hadiah apa? 2 peti uang emas pada zaman itu. Tidak mau Habib Soleh Tanggul. Nah, kalau kita gimana rasanya? Angkut, beda sama kita, beda. Kenapa? Ulama di dalam dirinya mah hidup dunia, nggak cinta sama dunia. Kalau kita beda, dalam diri kita dunia. Nah, jauh sama ulama. Ini saja seorang ulama yang mana mereka adalah pewarisnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullahnya? Nah, gitu aja. Bagaimana Rasulullah? Akhirnya Habib Soleh pada zaman itu, di zaman Habib Abbas kalau tidak salah saya, kalau kita ini kalau di Olok ini dipaksalah sedikit sama Habib Abbas ini untuk terimalah. Karena kita masih banyak saudara kita yang di daerah Yaman, daerah mana yang mana mereka membutuhkan bantuan itu. Akhirnya diterima sama Habib Soleh, nggak diambil daripada pemberian itu, kecuali dibagikan semuanya kepada saudara yang berada di Yaman dan di mana-mana negara mereka berada. Nggak diambil. Kalau kita simpan, invest, sampai mati barang itu, tidak menjadi amal akhirat, tidak menjadi amal soleh untuk kita. Beda. Nah, inilah Nabi Muhammad SAW daripada pewarisnya bagaimana, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang kafir itu ketika seorang yang buta itu tahu itu adalah Rasulullah, nangis dan akhirnya masuk dalam agama Islam dengan apa? Dengan akhlak mulianya Rasulullah.
Meninggalnya Rasul meninggalkan akhlak yang ada di dalam diri seseorang yang mana kepada Allah saja hatinya tertutup. Bisa terbuka karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad, maka dimanapun kita berada akan dicintai oleh Allah. Pasti disenangi sama orang. Bahkan orang yang benci saja akan menjadi cinta. Kalau orang itu masih benci, berarti memang di dalam hatinya itu kotor. Dalam hati benar-benar hati yang rusak. Karena memang yang namanya orang yang baik itu pasti ada yang namanya plus dan minus. Tapi kebanyakan yang plus. Kalau yang minus itu sedikit, paling segelintir orang yang memang Allah nggak pilih untuk menjadi orang yang cinta kepada orang yang baik. Memang segelintir orang kok. Tapi lebih banyak orang yang cinta kepada orang yang baik. Contohnya Rasulullah, segelintir orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad hanya ya beberapa orang saja, tapi sebagian banyak mereka mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kita pernah dengar kemarin Habib Ali Ba'agil menyampaikan satu kisah yang mana ada seseorang yang namanya Ahya bin Kalab. Ahya bin Kalab kalau tidak salah saya. Apa seorang raja yang namanya Al-Kalab siapa? Ahya Al-Kalab kalau tidak salah saya. Itu saya ingat waktu kemarin di MR ceritanya beliau, yang mana orang ini adalah seorang raja yang tampan, ganteng, luar biasa. Pada zaman itu beliau belum masuk dalam agama Islam. Akhirnya terketuk pintu hatinya untuk masuk dalam agama Islam. Ketika penduduk Madinah mendengar bahwasanya Ahyaul Kalab ini pengen masuk dalam agama Islam, rasa penasaran di dalam hati penduduk Madinah ini, pengen melihat yang mana sih orang yang raja yang tampan dan dermawan ini, bagaimana sih para sultawan. Jadi orang Madinah menunggu daripada kedatangan Ahyaul Kalab untuk melihat yang mana benar-benar yang mana sih orang ini. Cuman di sisi lain Rasulullah berbeda. Rasulullah menunggu kedatangan Ahyaul Kalab di rumahnya beliau, dirapikan rumah beliau sampai Ahyaul Kalab masuk ke dalam rumah beliau. Digelar oleh Rasulullah, itu imamahnya Rasulullah yang terikat di atas kepalanya Rasulullah untuk menjadi alas duduknya Ahyaul Kalab. Seorang yang luar biasa menggelar imamahnya untuk duduk seorang kafir yang belum masuk dalam agama Islam. Coba, ada nggak ulama zaman sekarang yang mau gelar imamahnya untuk duduk orang kafir? Tidak ada. Akhlaknya Rasulullah gimana? Orang kafir duduk di atas alas, yang mana alas itu adalah imamahnya Rasulullah. Imamah itu yang ikut naik dengan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Mi'raj. Dijadikan gelar duduknya orang kafir pada saat itu. Coba luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad yang pertama apa? Jangan pernah kita kalau ketemu dengan saudara itu salam. Assalamualaikum sambil salaman, bila perlu sambil sholawat sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena kata Rasulullah, mamin musliman yaltaqain summa tasafahan summa yusalli alayya rafarallahu lahuma goblaan yaftari. Rasulullah, apabila ada dua orang muslim berjumpa dengan saudaranya, mereka salaman, kemudian sambil bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah hapuskan dosanya yang dulu dan yang akan datang sebelum mereka berpisah. Luar biasa. Maksudnya dosa ini adalah dosa yang kecil. Kita ini kalau dosa kecil kita ini dihitung lama-lama udah jadi dosa gede kok. Kebanyakan dosa kecil kita ini. Nah, luar biasa. Jadi kalau ketemu dengan saudara, kita ikuti caranya Rasulullah. Assalamualaikum, assalamualaikum, kaifal hal. Kalau di Hadramut itu saya pertama kali aja bingung. Orang manapun kenal nggak kenal ketemu assalamualaikum. Kalau di Indonesia diketawain gitu. Saya ketemu sama pedagang, saya mau nanya, dia sudah jawab, sudah salam dulu, assalamualaikum. Gak sempet kita, benar-benar gak sempet. Jadi kehidupan di kota Hadramut Tahrir itu benar-benar menghidupkan kesehariannya Nabi Muhammad. Makanya itu yang buat kita ini betah, rasanya nggak mau pulang dari sana. Ketemu siapapun, kenal nggak kenal, mereka salam, assalamualaikum. Habisnya salaman nanya, gimana keluarga, gimana ini, nanya. Padahal nggak kenal sama kita, tapi bertanya, luar biasa. Jadi kita ini sendiri pun nanti kita ini senang jawab, akhirnya segala macam. Akhirnya apa? Timbullah keakraban. Akhirnya timbullah saudara kita ini, saudara sesama muslim ini semakin kuat, semakin lebih terjalin segala macam. Nah, inilah daripada cara-caranya akhlak Nabi Muhammad yang secara
tidak langsung memperkuat jalinan silaturahmi antara saudaranya kepada saudara yang lain dengan saling mengucap salam ketika berjumpa. Kita ikuti adabnya Rasulullah yang pertama. Yang kedua, sapa, tanya apa kabar, gimana kabarmu, gimana saudara, anak istri sehat, segala macam, atau suami sehat. Bukan nanya suami orang, kita mau peduli suami orang, enggak, bukan begitu. Mana zaman sekarang ini emang begitu, nah, ini nanyain suami saya nih, teman saya kayaknya aku peduli sama suami saya. Nah, jangan begitu, jangan berpikiran yang negatif dulu. Pertanyaan seseorang itu, penyapaan seseorang itu mungkin untuk menjalin silaturahmi yang lebih dekat dengan kita. Gimana kabar ibu, sehat, segala macam. Nanya kabar. Orang itu kalau ditanya kabar seneng. Sehat, alhamdulillah. Pasti nanya balik. Nah, sendirinya gimana, sehat, segala. Akhirnya apa, nyambung, panjang. Saling nanya, akhirnya nyambung. Akhirnya ada satu ikatan yang menjalin antara dua ini. Ikatan apa? Ikatan kasih sayang. Kenapa? Orang yang perhatian terhadap saudaranya adalah orang yang sayang terhadap saudaranya. Itulah luar biasanya daripada akhlak Nabi Muhammad. Kita tidak tahu aja visi misi dari akhlaknya Rasulullah itu kita tidak tahu. Dari akhlaknya Rasulullah itu semua mempunyai visi misi. Akhlaknya Nabi Muhammad dari salam, visi misinya apa? Ketika kita ngasih salam sama saudara kita, teman kita yang tidak kita kenal, baik yang kenal, ya salah satunya mempererat atau memperdekatkan antara kita dan orang lain. Saya kalau masuk ke kampung ini ketemu orang, assalamualaikum, ngasih tangan. Orang lain senang nggak melihat kita? Akhirnya apa? Dalam secara tidak langsung mengangkat daripada agama. Orang ini luar biasa pakaiannya, pakai peci, pakai gamis, mengucap salam, senang orang. Akhirnya mengikutin dari perbuatan kita, orang lain ngikutin, jadi amal soleh, jadi jariyah, jadi segala. Jadi setiap akhlak Nabi Muhammad punya visi misi, punya tujuan tertentu. Yang mana tujuan itu bukan untuk Nabi Muhammad, tapi kembalinya untuk diri kita. Sapa itu apa? Untuk memperdulikan atau bertanya kepada saudara kita. Akhirnya kita tahu keadaan saudara kita. Akhirnya saling karena kepedulian kita, saudara kita pun peduli kepada kita. Akhirnya timbullah kasih sayang, timbullah pendekatan, segala macam. Nah, ini visi misi dari akhlak Nabi Muhammad yang tersembunyi tapi kita tidak ngerti. Nah, kita pelajarin ini supaya akhlaknya Rasulullah itu hidup di dalam diri kita. Sebelum kita melanjutkan daripada pembahasan kitab Akhlaqul Ibadah, kita ngerti dulu apa sih maksudnya akhlak, apa sih tujuan akhlak. Akhlak itu sendiri apa sih? Nah, akhlak itu kalau mau dikatakan adalah perhiasan. Perhiasan diri seseorang, yang mana perhiasan itu yang tidak bisa dibeli dengan uang, baik dengan dunia dan seisinya. Akhlak ini timbul dari kedekatan seorang hamba kepada Allah. Dan bahkan Alwi bin Yahya, salah satu mutakharijin Darul Musafa, mengatakan akhlak itu adalah karomah. Saya udah ngomong kemarin, akhlak itu karomah. Yang mana karomah itu didapat dengan satu hal, yang mana hal itu harus istiqomah. Karena kenapa istiqomah itu khairu min alfi karomah? Karena istiqomah itu sendiri adalah salah satu karomah yang tertinggi. Nah, orang kok istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah? Kenapa 1000 sih? Karena istiqomah ini adalah puncak daripada karomah. Jadi orang mau dapat karomah yang paling tinggi, dia harus mendapat karomah yang paling bawah dulu, bertahap. Akhirnya dia dapat karomah yang paling tinggi, yaitu istiqomah. Nah, kita harus bertahap dari sini. Istiqomahnya dulu, istiqomah dalam hal yang kecil, akhirnya timbul akhlakul karimah. Istiqomah dari ini, akhirnya timbul akhlak ini. Istiqomah dari ini, akhirnya timbul akhlak ini. Orang kalau udah ibadah kepada Allah, sudah menjadi orang yang bertakwa, pasti dirinya orang yang berakhlak. Pasti. Jadi ngeliat orang ahli ibadah, pasti orangnya lembut, nunduk, santun, senyum, sapa. Pasti orang itu orang ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah itu pasti dia mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga adalah salam, sapa, senyum. Senyum ini salah satu sedekah. Tidak mampu sedekah dengan uang, setidaknya jangan jadi orang yang pelit. Tidak mau sedekah dengan senyum. Orang zaman sekarang udah pelit, tidak mau sedekah sama uang, pelit sedekah sama senyum. Senyum cuman nyengir tok, cuman jangan nyengir sendiri.
Nanti tidak ketemu orang atau di rumah sendirian tawa-tawa, kata Habib senyum sodako, yo namanya gendeng. Bukan senyum-senyum sendiri itu namanya. Jadi senyum ketika bersama saudara, ketemu, sapa, salam sambil senyum. Ya Allah, indahnya luar biasa. Benar. Secara tidak langsung orang itu melihat dirinya itu jatuh cinta itu bukan karena parasnya, tapi cinta itu karena perbuatannya. Cinta itu karena akhlak. Kalau orang sudah jatuh cinta sama akhlak, luar biasa. Hatinya itu nggak bakal mau pisah. Seperti kita kalau bahas akhlaknya Nabi Muhammad, lama-lama kalau kita punya cinta sama Rasulullah semakin dalam. Akhirnya apa? Semakin penasaran sama Rasulullah, semakin pengen ketemu sama Rasulullah, semakin pengen melihat daripada kehidupannya Rasulullah, pengen merasakan daripada kehidupan bersama Rasulullah. Hanya timbul selalu dalam hati kita perasaan seperti itu. Itu mengenal akhlaknya Nabi Muhammad. Ini sangat luar biasa. Senyum ketemu orang. Kenapa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, kata Rasulullah. Senyummu terhadap saudaramu adalah salah satu sedekah. Sedekah yang paling gampang, sedekah yang paling ringan. Tidak mengeluarkan uang, tapi hanya dengan memperlihatkan senyuman. Dan bahkan diteliti oleh kedokteran, orang yang senyum itu membuat otot-otot daripada pipinya ini kendor, lentur, sehingga apa? Orang yang sering senyum kepada saudaranya akan menjadi orang yang awet muda. Pengen awet muda, senyum-senyum sendiri Bu, biar lentur terus ototnya. Nah, boleh lihat orang gila kan senyum-senyum sendiri. Cuman orangnya apa? Tua-tua, nggak ada orang gila tua, jarang. Kenapa? Karena sering senyum. Nah, ibu-ibu kalau pengen, mbak kalau pengen mukanya awet muda, senyum-senyum terus. Waduh, senyum-senyum. Akhirnya di rumah bapaknya apa? Nanti suaminya bingung lah. Kok istriku ketemu senyum, ngaji apa tuh ya karo Habib. Nah, kacau, saya yang didatengin nanti. Jadi senyumnya kita itu diteliti juga. Jadi caranya Rasulullah itu, makanya Rasulullah itu umurnya tua, mukanya tetap muda kok. Rasulullah meninggal dalam umur 30 tahun, tetap mukanya ganteng seperti orang 17 tahun kok. Itulah Nabi Muhammad. Kenapa? Selalu tersenyum terhadap saudaranya, selalu tersenyum kepada orang lain, selalu tersenyum di rumah, selalu tersenyum di luar ketika bersapa dengan saudaranya. Sehingga apa? Menimbulkan daripada satu obat, yang mana obat itu tidak dimiliki oleh dokter, kecuali dimiliki oleh orang itu sendiri dengan dia mencontoh Rasulullah. Otot-otot di wajahnya ini menjadi kendor, sehingga dia menjadi orang yang susah untuk mukanya cepat tua. Saya ini kalau dilihat mukanya muda, saya masih muda, cuman umur saya 31, cuman mukanya tetap 17 tahun. Coba lah, coba muka saya sama Habib Turik jauh tuanya, cuman tidak jauh umurnya, jauh sih 10 tahun. Habib Turik 52, lupa saya. Saya mohon maaf, ini perbandingan saja. Saya sama Habib tua mana? Coba. Kalau dari umur sama Habib sama. Kita 31 tahun sama, cuman kalau dari wajah, saya lebih muda. Ngakunya Habib Turik. Tidak benar. Jadi luar biasanya senyum. Memang sudah menjadi satu inilah daripada orang lain, sudah menjadi satu contoh daripada orang lain. Itu orang yang sering senyum itu adalah orang yang awet muda. Karena Rasulullah SAW walaupun umurnya beliau meninggal di 63 tahun, tetap paras wajahnya seperti anak 17 tahun. Ganteng, imut-imut, unyu segala macam. Itulah. Ya Allah, kalau dibayangkan indahnya Rasulullah itu luar biasa. Keindahan seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman dijadikan satu keindahan itu, kegantengan itu hanya mengambil sedikit dari kegantengan Nabi Muhammad. Coba. Kalau Nabi Allah Yusuf gantengnya bagaikan gantengnya setengah manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nabi Muhammad seluruh orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dibandingkan kegantengannya sama Nabi Muhammad gak bakal bisa menang. Sallu ala Nabi Muhammad. Saking indahnya Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat berjumpa menatap daripada wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad luar biasa. Kenapa kata Rasulullah, "Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Allah yang mengajarkan aku akhlak, Allah yang mengajarkan aku adab, dan yang diajarkan oleh Allah adalah sebaik-baiknya pelajaran, kata Rasulullah. Dan bahkan kalau kita mau melihat daripada akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Quran, kata Nabi Muhammad.
Sesungguhnya akhlakku ada tertera di dalam Al-Quran, kata Nabi Muhammad. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu menceritakan daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang dekat dengan Allah, dan orang yang melakukan, orang yang mencontoh, dan orang yang menjalankan daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Faham Al-Quran bukan hanya sebatas faham, dan juga melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau orang zaman sekarang faham tapi tidak pernah ngamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Salah satu akhlaknya Nabi Muhammad, salah satu kehidupannya Rasulullah adalah orang yang selalu mencintai orang lain, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Salah satunya yang kita pelajari di sini, kita diajarkan untuk menjadi anak yang mana untuk mencintai yang lebih kecil, menghormati yang lebih tua. Kita bahas sedikit karena udah 2:30 lewat. Tidak terasa saya udah hampir sejam. Jadi di sini dikatakan al-bintul adibah, seorang perempuan yang beradab. Tahrimul walidayha wa muallimatiha wa ikhwanaha al-kabira kibara wa akhawatiha al-kabirat wa kullu man hiya akbar minha wa tarhamu ikhwanaha sigar wa akhwatiha saghira wa kullu man hiya asgharu minha. Ini tadi akhlaknya Rasulullah yang saya sebutkan. Seorang perempuan yang beradab, maka dia akan memuliakan orang tuanya. Kita bisa melihat ibu di dalam keseharian kita di dalam rumah, anak kita bagaimana punya adab enggak sama kita? Muliakan kita apa enggak? Karena orang tua itu bagaikan raja dan ratu di dalam rumah, yang wajib dimuliakan oleh anak-anaknya. Kira-kira para orang tua kita, anak-anak kita di rumah itu semuanya memuliakan dan mencerminkan daripada perbuatan ini atau tidak? Kalau mereka belum mencerminkan ini, ayo cepat-cepat ajarkan, kenalkan mereka tentang adab. Karena kalau enggak, di masa mereka nanti akan menjadi anak yang lebih besar, maka mereka tidak akan melihatkan, tidak akan mencerminkan daripada adab kepada orang tuanya. Ayo, jangan sampai kita kehilangan anak kita. Yang mana dikatakan oleh salah satu ulama, siapa orang yang tidak mengajarkan anaknya di masa kecil, fil kibar, dia akan kehilangan anaknya di masa besar. Kehilangan apa? Dia tidak akan memiliki anaknya. Anak yang dia lahirkan, tapi seperti anak yang tidak diinginkan oleh dirinya. Kita pengen anak kita berakhlak, nanti pas dia udah gede, ternyata dia tidak menjadi anak yang berakhlak. Jadi tidak menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah itu tadi, jangan sampai kehilangan anak kita di masa besar. Rugi kita nanti. Kita bisa melihat sendiri anak-anak kita di rumah, bagaimana mereka di rumah adab enggak, sopan santun enggak, muliakan kita enggak sebagai orang tua. Kadang nanti kita baru ngomong sepatah, dia ngomong 2-3 patah, 1000 patah menjawab omongan orang tuanya. Kalau masih seperti ini, cepat ajarkan anak kita. Kalau kita tidak mampu, masukkan dalam pesantren. Selesai. Selamat. Karena zaman sekarang pelajaran dan lingkungan yang paling membuat anak kita selamat satu, pesantren. Pesantrennya pun nyari-nyari yang benar. Lihat ulamanya, lihat yang punya pesantrennya. Jangan asal pesantren, asal ini dimasukkan wenda. Jangan masukin pesantren ke tempat orang yang gak senang sama zuriyah Rasulullah. Jangan masuk pesantren terhadap orang yang mana itu memperbolehkan daripada kawin-kawin mut'ah dan segala macam. Jangan. Kemarin baru kita lihat itu bukan pondok pesantren. Saya hanya membantu sebagian membenarkan sedikit. Yang terjadi di Bandung itu boarding school, bukan pesantren. Boarding school itu adalah sekolahan. Pondok tidak akan seperti itu. Di Bandung kemarin terjadi ada guru yang memperkosa santriwatinya sampai punya anak berapa anak. Karena mengenalkan daripada nikah beginilah bahasa-bahasa orang yang berbeda daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga seperti itu. Cari guru yang benar-benar sanadnya tersambung kepada gurunya yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Jangan jauh. Supaya selamat. Kalau enggak ya hati-hati kita. Masukkan anak-anak kita di pondok, banyak ada pondok Habib Habibi. Ada lagi kalau yang mau pesantren yang memang ada formalnya, ada pondok-pondok yang pandanaran segala macam luar biasa.
supaya anak kita makin terdidik dan mereka mempunyai akhlakul karimah. Gak apa-apa sebentar berpisah sama anak daripada lama berpisah selamanya yang merasakan bahwasanya kita tidak mempunyai anak. Terus di sini dikatakan yang mana kita diajarkan memuliakan orang tuanya dan juga wa muallimatiha, memuliakan guru-gurunya. Kalau dalam bahasa itu dulu ada lagu tuh saya lupa. Hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya anak yang berbakti. Benar mana ya? Saya sekolah cuma sampai SD soalnya. Anak budiman. Jadi hal-hal yang seperti itu saja sebenarnya ngingetin kita. Kalau kita ini benar-benar ngambil pelajaran, harus menghormatin guru. Ternyata apa? Itu ada daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma zaman sekarang ada nggak di sekolah-sekolah ngajaran seperti itu? Ayo. Iya lah, itu udah nggak ada. Udah jarang pelajaran seperti itu. Udah nggak ada ya. Jadi benar-benar tempat yang membuat kita selamat, anak-anak kita selamat hanya pondok pesantren. Wa ikhwanah kibar wa akhwatiha kibar. Memuliakan daripada saudara perempuannya yang besar dan memuliakan daripada saudara perempuannya yang kecil. Saudara laki-lakinya yang besar dan juga daripada saudara perempuannya yang besar. Wa akhwan yaitu saudara laki-laki yang besar, wa akhwatiha yaitu saudara perempuannya yang besar. Dia akan muliakan, dia akan hormat, dia akan menjadi orang yang patuh. Kalau dia ini terdidik dengan akhlak, kalau dia ini diajarkan akhlak, dia ini diajarkan adab, dia ini diajarkan bagaimana sopan santun di dalam rumah, bagaimana cara ngomong, bagaimana cara segala macam. Akhirnya apa? Dia memuliakan orang tuanya. Bu, anak kita zaman sekarang coba disuruh ke pasar, jawabannya apa? Nanti males. Coba. Satu huruf daripada kata yang dijawab oleh anak atas perintah orang tua 10 dosa. Satu huruf. Nanti sudah menjadi 9 huruf, 90 dosa untuk anak. Apakah kita rela melihat anak kita setiap harinya menjalani dosa yang secara tidak langsung mereka itu tidak ngerti, tidak tahu, tapi semakin banyak jadi dosa jariahnya. Coba. Apa kita rela lihat di anak kita jadi anak yang tidak beradab dalam rumah? Yang mana dalam rumah mereka tidak bisa beradab, di luar pasti tidak akan menjadi anak yang beradab. Ajarkan dia menutup auratnya. Ajarkan, paksa, nggak apa-apa. Kalau tidak seperti itu kita akan kehilangan dia di masa besar. Marahi. Saya tidak berani marahin anak saya. Lah kok marahin anak kita tidak berani marahin anak orang lain berani. Namun sekarang kan marahin anak orang berani, marahin anak kita nggak berani. Ngurusin anak orang nomor 1, ngurusin anak kita nggak bisa. Anak orang itu tuh begini-begini. Anak kita ternyata lebih parah dari anak orang. Coba. Jadi yang mana? Yang lebih diperhatikan adalah anak kita. Jangan pernah perhatiin orang lain, nggak pernah ngurusin orang lain. Ngurusin anak kita wae. Kira-kira anak kita ini benar apa belum? Kira-kira anak kita ini udah jalannya gimana, di luar gimana, nanti pergaulannya gimana, nanti dilihat, diperhatikan. Jangan hanya los begitu saja, jangan. Akhirnya kita kehilangan anak kita nanti di masa besar. Dan akhirnya kita dituntut oleh anak kita yang tidak pernah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di akhirat kita baru mau masuk surga dituntut, ya Allah ini orang tua saya nggak pernah mengenalin saya kepadamu ya Allah, nggak pernah mengenali saya kepada akhlak yang mulia, nggak pernah mengenali saya kepada Rasulullah. Beri mereka ganjaran dosa yang berlipat ya Allah. Lipat Bu, kita nanti dituntut sama anak-anak kita hal yang berlipat, luar biasa. Ibu bapak yang sayang kepada anaknya maka didik mereka. Wa kullaman hiya akbaru minha, dan kepada siapapun yang lebih besar darinya maka anak yang berakhlak ini akan menghormatinya, akan memuliakannya. Ada tamu dia akan tahu. Zaman sekarang enggak Bu, zaman sekarang ada tamu anak berani minta duit kok sama orang tuanya. Bu, minta duit dulu mau pergi ya Allah. Zaman dulu saya kalau ada tamu ngomong aja sama abah saya enggak berani kok.
ngomong nggak berani saya. Ada tamu nih mau ngajak ngomong nih, walaupun ada telepon saya nggak berani. Kadang saya angkat teleponnya ngomong, abang saya lagi ada tamu. Saya berani angkat telepon daripada saya berani kan memotong pembicaraan orang tua saya kepada tamunya, nggak berani saya. Karena pesan orang tua saya kalau ada tamu jangan pernah minta uang depan tamu. Cuman itu tak pesan abang saya. Cuman dari situ jadi pikiran saya, kalau minta uang itu pasti ngomong. Berarti ngomong aja nggak boleh. Kenapa? Karena memutus omongan antara orang tua dan tamu itu nggak baik. Coba. Anak kita gimana sekarang? Ada tamu solong boy dah. Jalan depan tamu nanti wah nggak pakai permisi, nggak pakai nundukin badannya, ngebungkuk. Karena itu adab. Kalau anaknya dilihat seperti itu nggak ada, berarti apa? Yang dipandang orang tuanya, orang tuanya nggak bisa didik anaknya. Yang dipandang orang tua, yang dilihat kita sebagai orang tua yang dinilai orang lain tidak mampu untuk mendidik anak kita. Padahal bukan tidak mampu, tapi tidak mau mendidik anak kita menjadi anak yang lebih baik. Titik. Ada tamu pakaian sopan, jangan ngobrol, ngajak orang tua ngomong, jangan mutusin pembicaraan tamu, bahkan jangan ikut campur dalam pembicaraan orang tua dengan tamu. Itu ada. Kalau anak ini biasa memuliakan orang tuanya di rumah, biasa memuliakan kakak lakinya, biasa memuliakan kakak perempuannya, maka dikatakan apa? Dia akan menjadi seorang anak yang memuliakan siapapun orang yang lebih besar darinya, siapapun orang yang lebih dewasa dari dirinya, maka dia pasti akan memuliakan mereka. Jadi kita nggak khawatir anak kita mau di mana saja, insya Allah jadi anak yang sopan, jadi anak yang memuliakan orang lain. Kenapa? Di rumah dia memuliakan orang tuanya, insya Allah di luar dia pasti akan memuliakan orang lain. Kalau orang yang memuliakan orang yang cinta kepada orang lain, orang yang punya adab terhadap orang lain, punya akhlak kepada orang lain, dimanapun dia berada selamat pasti. Saya mencontoh daripada adab-adab para ulama yang sedikit yang baru bisa saya ambil, tabadu sambil nikmat. Dimanapun saya berada, saya merasa orang lain itu saya. Jadi akhirnya apa? Saya semakin pengen mengambil contoh-contoh yang lain yang harus saya lakukan. Jadi saya semakin pengen banyak, semakin tomaklah di dalam hal ibadah, jangan tomak di dalam dunia. Tomaklah di dalam hal ibadah, jangan tomak di dalam dunia. Karena tomak di dalam dunia itu percuma, kalau bukan menjadi milik kita tidak akan datang kepada diri kita. Tomak di dalam ibadah karena apa? Karena mencari hal di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu ketentuannya ini yang memasukkan kita ke dalam surga atau neraka itu kita ketahui. Jadi sehingga kita tomak di dalam akhirat yang membuat diri kita mengambil daripada ridhonya Allah, dan dengan ridhonya Allah kita bisa masuk dalam surganya Allah. Jadi tomaklah di dalam akhirat, jangan tomak di dalam dunia. Tomak dalam dunia berarti kita mencari hal yang bukan menjadi milik kita. Dan bahkan terkadang ada di dalam diri kita untuk menjadi titipan kepada orang lain, kita simpan, kita kasih kepada orang lain. Ingat, harta yang kita miliki, kita adalah wasilah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ingat, jangan lupa, ingat, jangan lupa, ingat, jangan lupa. Dan juga kata Imam Habib Abdullah bin Alawi Lahdar mengatakan, kalau beliau Salam Muhammad di dalam salah satu diwanya, aduh saya lupa, kullu man ghairi la yahsul ilaik. Setiap yang bukan menjadi milikmu maka tidak akan sampai kepada dirimu. Selain itu yang selain untuk dirimu maka tidak akan sampai kepada dirimu, kata beliau. Nah, kita setiap harinya mencari hal yang bukan menjadi diri kita, yang bukan untuk diri kita. Alladzil li ghairik la yahsul alik walladzi qasim laka hasil yadik, kata beliau. Setiap yang sudah dibagi oleh Allah untuk dirimu maka akan sampai ke tanganmu, kata beliau. Jadi ngapain kita mencari hal yang belum Allah bagi untuk diri kita, yang bahkan tidak dibagi oleh Allah. Carilah hal yang belum dibagi oleh Allah di dalam hal surga atau neraka. Cari dengan tomak kita mencarinya. Maksudnya tomak apa? Berebutan di dalam perbuatan baik, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Tidak masalah. Oh, teman saya sodako 200.000, saya sodako 2 juta. Istilahnya, ini enggak, sodakonya dipirit-pirit kok 200.000. Sodako belum buka dompet, nyari uang yang paling kecil.
Iya, ya, ruang yang paling kecil itu salah satu sifat-sifat orang sodako. Terkadang kalau pas sodako depan orang lain sengaja ngeliatin duitnya kalau uangnya gede. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini hal-hal yang ada pada diri kita. Ayo kita buang, ayo kita singkirkan dan kita ikuti daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi di sini dikatakan wa tarhamu ikhwanaha shighar wa akhawatiha shaghirat wa kullu man hiya asgharu minha. Cinta, sayang kepada saudaranya yang lebih kecil, baik dari akhwat yaitu laki-laki, wa akhwatiha shaghirat, baik dari adik perempuannya, dia akan sayang. Zaman sekarang kakaknya nggak mau ngajak adiknya main. Zaman sekarang kakaknya nggak mau peduli sama adiknya. Karena apa? Kakaknya tidak dididik lebih dulu untuk akhlak, sehingga nggak mau perhatian sama adiknya. Oh, sana saya nggak mau, saya mau main sama teman. Lebih penting nih main sama teman ketimbang main sama adiknya. Kalau kita didik dengan akhlak, maka anak-anak kita ini akan saling perhatian dalam rumah, saling sayang dalam rumah. Jadi ibu ataupun bapak orang tua dalam rumah ini santai, senang. Yang dia lihat di dalam rumah adalah keindahan. Yang mana keindahan ini yang tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat dibeli dengan harta. Karena keindahan ini muncul dari didikan kedua orang tua. Luar biasa ini. Jadi orang tuanya di rumah senang terus, nggak pernah pusing. Gak pernah jadi waduh di rumah pusing, di luar pusing, lihat di rumah anak berantem gitu. Kenapa? Jangan nyalain anak, nyalain kita yang gak mau didik anak, nyalain kita yang tidak mau mengajar mereka untuk hal yang baik. Coba lihat anaknya kalau dalam pesantren pas pulang gimana, adem ayem sholat, ngaji, baca zikir, bantu orang tuanya, adem enak. Coba lihat anak-anak lulusan S1 belum tentu seperti itu. Jadi bedanya pesantren, walaupun mereka sebagian tidak diajarkan untuk dunia, tapi mereka diajarkan untuk membahagiakan hati kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Pendidikan sekolah baik dari SD sampai ke S1, S2, S3, S4, S5, S6, S tungtung, S segala macam belum tentu menjadi yang membahagiakan orang tuanya fid dunia wal akhirah. Mungkin bahagia hanya di dunia karena bisa diberi hanya dengan harta saja, tapi belum tentu dapat diberi dengan surga. Kita pilih mana? Kebahagiaan dunia wal akhirah atau kebahagiaan dunia saja? Pilihan ada di tangan kita. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang salah memilih sehingga kita tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yang hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, yang mana kebahagiaan itu tidak dapat menjadi kebahagiaan yang kekal karena semuanya akan hancur. Yang namanya dunia akan hilang, yang menetap yaitu hanya akhirat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas duku fi kalamiha atawaddu li ghairiha wa la tu'jabu bi nafsiha wa tasbiru 'alal ada wa la tuhibbul ghadab wa syaqwa wallahu a'lam bissawab. Karena sudah 14.50 lebih di dalam undangannya sampai 15.00 lah. Nah, insyaallah sama doa selesainya sampai jam 15.00. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam hati kita keinginan dan dapat mencontoh daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ya Allah ya Rabb berikan keberkahan kepada anak-anak kami dapat mencontoh daripada akhlak Nabi Muhammad, dan berikan keberkahan kepada kami supaya di dalam rumah kami hidup daripada contoh akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan matikan kami dalam keadaan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yadwa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-qudri wa tawadakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum bima tardati qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khairi wa nukfa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syuhun wa agirra birridha minkal uyun, waqdirabna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana
rusdul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tawsyal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala ahli kirami syurafa wa ala sahbil masabihil kubra Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa ghfir dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihna fima mudha wa ma ya'ti wa ktubna fi diwani sadati wa slukna sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inna tamihun fi atak gharibun fi ridak mustaslimun li qadak فاكتبنا من أولياء واسلكنا سبيل هدى وألحقنا بأسفياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kurang lebihnya saya mohon maaf ada minni wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.